tato baru yang terletak di bagian lengan atasnya. Tato dengan desain artistik yang belum diketahui maknanya itu terlihat jelas ketika Ola mengenakan busana tanpa lengan. Mau komen ah? Malu aku. Layak ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Perseteruan Ahmad Dhani versus psikolog Lita Gading makin mendidih panas. Setelah sehari sebelumnya, Dhani mengadukan Lita dan sejumlah haters yang mengusik mental putrinya SA ke KPAI. Dhani bersama kuasa hukumnya yang semula berencana melaporkan LT Jumat ini, ambil langkah cepat menyeret Lita Gading ke Polda Metro Jaya kemarin siang. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main. Karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Langkah Dhani mempercepat menjebloskan Lita ke penjara bukan tanpa alasan. Pasalnya, alih-alih Lita ciut takut dengan somasi terbuka kubu Ahmad Dhani, sang psikolog malah balik menantang dan menceramahi Dhani segera introspeksi diri. Tak ayal, reaksi Lita membuat Dhani hilang kesabaran, ingin segera menjebloskan ke penjara. Apalagi menampilkan wajahnya, fotonya. Nah, apalagi ini ada satu lagi akun menampilkan wajah ditambahi tulisan anak pelakor. Gila banget. Kita nggak nyangka ternyata kita masih punya masyarakat yang barbar gitu, masih masyarakat yang benar-benar jahiliyah yang nggak paham atau minimal punya nurani lah minimal. Jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Ya. Menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat hukum. Untuk urusan anak, Dhani memang tak pernah main-main. Apalagi SA, anak perempuan satu-satunya. Siapapun berani menyenggol sang putri tercinta, Dhani rela mati melindungi sang buah hati. Dan atas nama cinta ayah kepada anak, Dhani menjerat Lita Gading dengan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Kita sangat yakin bahwa yang bersangkutan terlapor ini melakukan dugaan tindak pidana tadi. Makanya kita menyerahkan selanjutnya kepada penyidik di kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Langkah Dhani memidanakan pelaku bullying terhadap putrinya didukung penuh ketiga putranya, Al, El, dan Dul. Bahkan si sulung Al yang seharusnya menikmati masa-masa pengantin baru, rela menunda bulan madu demi mendampingi sang ayah memburu pelaku bully adik tercinta. Adanya kakak Al itu hari ini, kakak Al Ghazali itu, beliau mendampingi
orang tuanya, sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Awalnya nggak curhat, dia awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Ya, bersama sang ayah, Al, El, dan Dul bersatu membabat habis pelaku buli adik perempuan sematawayang mereka. Namun, langkah itu bisa jadi buah simalakama. Pasalnya, bukan tidak mungkin menyeret sang bunda Maya Estianty. Apalagi Dhani terang-terangan mengakui semua serangan haters datang berawal dari fitnah yang dilancarkan Maya. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau nanti ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si Dr. LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Sampai saat ini, pihak Maya Estianty memilih acuh, seolah tak peduli dengan rentetan serangan Dhani yang mengungkit luka lama belasan tahun lalu. Satu hal yang pasti, Dhani dengan enteng menuding sikap diam Maya menunjukkan kebenaran video kompilasi yang ia buat. Ya makanya kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah, ya berarti fitnah, gitu aja udah. Bapak juga sih semakin, kalau dalam ilmu komunikasi semakin diomongin tuh marketing yang gratis. Kalau kita diomongin yang jelek artinya marketing yang gratis. Diomongin yang bagus makin marketing yang bagus. Jadi Ya ampun. ya pokoknya apapun, aku makasih yang udah nggak bilang gua hamil. Doain ya, mudah-mudahan hamil rezeki ya. Saya berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Maya memang memilih tak mau merespon semua serangan Ahmad Dhani. Entah karena tak mau merusak euforia bahagia pasca menikahkan Al dan Alisa, atau gimana. Yang jelas, unggahan 2 video kompilasi Dhani benar-benar menyulut fans Maya naik pitam. Baru-baru ini muncul video kompilasi gibah Ahmad Dhani sebagai balasan. Konflik Maya versus Dhani seperti tak ada ujungnya. Meski sudah berlalu, tapi selalu aktual untuk dibicarakan. Terbaru langkah Dhani mengunggah 2 video masa lalu demi membela anaknya menyindir Maya Estianty, menuai kecaman dari berbagai kalangan. Enggak, sebelum itu. Sebelum ini ya Pak Dhani. Ya, justru karena saya upload video itu gara-gara ini. Jangan dibalik-balik. Hal yang paling besar. Al-Ghazali, sosok yang paling emosi. Begitu tahu adik perempuan satu-satunya habis dirujak netizen. Sebagai kakak pertama, Al langsung pasang badan membela adiknya. Al yang seharusnya menikmati masa-masa indah pengantin baru bersama Alisa, harus sibuk ke kantor polisi mendampingi sang ayah melaporkan pelaku buli sang adik tercinta. Sebenarnya yang pertama kali melaporkan Al, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu mau dilaporkan sama Al, tapi pengampunya orang tua. Ya, ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Sebagai putra sulung, Al memang jadi perisai pertama melindungi adiknya. Jika bukan karena terbentur aturan, sejatinya Al-Ghazali lah orang pertama yang menyeret para haters SA ke pihak berwajib.
Hubungan Al dan adik perempuan satu-satunya sangat dekat. Bahkan saat menikah, sang adik tak bisa menahan tangis sedih melepas sang kakak naik pelaminan. Pas kelahirannya adikku yang cewek Syafia, aku gak terima banget. Wah marah, aku bener gak terima, aku gak datang ke rumah sakit, bla bla bla. Aku cuma diam, bunda nanya, kamu kenapa lagi sedih ya? Kamu gak jawab, kenapa? Karena adik kamu. Iya. Wah pokoknya aku udah nggak terima deh. Terus bunda aku malah bilang, gak bisa, itu adik kamu, darah daging kamu, maksudnya semua tuh kan dari bapak kandung kan, jadi itu adik kandung kamu nggak boleh kayak gitu aja. Udah di situ mulai aku kayak bisa menerima. Oh mungkin karena anaknya ayah kali ya, ini pakai sepatu boots, terus pas kaki panjang agak kayak dulu sih pakai baju ilmu. Anaknya seru sih, ini kalau bawa positive vibe. Dia bikin waktu mungkin supaya dia lebih baca lebih suka lagi. Tak ada yang bisa meragukan sebesar apa sayang Al kepada adiknya SA. Begitu tahu sang adik merana dihujat oknum netizen, ia rela menunda bahagia bulan madu bersama istri tercinta. Al yang sejak awal menikah tak mau menunda momongan, berencana honeymoon ke Afrika. Ia tunda semata-mata untuk adik tercinta. Demi sang adik, Al menunda bahagia. Kendati begitu, ia tetap bisa berusaha membahagiakan istri tercinta. Terbaru, pasangan pengantin baru ini mengunggah momen romantis perjalanan cinta mereka saat menjalani foto prewedding indah di Kepulauan Bangka Belitung. Kita mau prewed di Tanjung Kalayang Reserve. Kita udah lihat foto-fotonya bagus-bagus banget di situ. Ya, so stay tune, komentar. Oke, gimana? It's fun, sekalian explore, banyak apa ya, seru panas, sekarang nemu tempat adem tuh kayak sesuatu yang wow. Baru aku mengerti. Ya, pasir putih Pulau Belitung dan panorama laut lepas seakan menjadi saksi perjalanan cinta Al dan Alisa. Momen itu makin menguatkan Al dan Alisa mengarungi bahtera rumah tangga. Naik. Berarti di sana. Balik lagi, jalan lagi ke sini. Yes. Jalan lagi ke sini. Jalan ke sini ke kanan. Pegang tangannya Alisa. Yes. Ya gitu aja. Stop. Good. Jangan sampai jadi tangan. Mengenang momen indah perjalanan cinta, cara Al dan Alisa menikmati suasana pengantin baru. Namun yang menarik, Al yang memilih menunda honeymoon demi sang adik, mulai didesak kapan honeymoon oleh bundanya Maya Estianti. Bahkan Maya yang tak sabar ingin punya segera momong cucu, minta Al dan Alisa konsultasi ke kakaknya. For information ya, ini kakakku ini anaknya 7. 4 cowok awal, baru habis itu cewek 3 berantet di belakang. Posisi beda-beda. Jadi luar kan lagi tanya gimana cara bikin anak cowok dan cewek, karena kakakku berhasil bikin 4 pertama laki, baru kemudian 3 susulannya adalah perempuan. 3 tahun, itu 4 tahun, itu 2. Bisa kok diatur? Bisa diatur. Bisa kok. Apalagi udah ada doanya. Oh iya, pakai doa juga. Aku harap semuanya juga menghargai itu. Jadi ya sekarang aku nikmatin aja semuanya. Ola Ramlan kembali bikin geger jagat media sosial. Usai menanggalkan hijabnya, kini Ola tampil makin hot. Ya, melalui akun Instagram miliknya, artis 45 tahun itu memamerkan tato baru yang terletak di bagian lengan atasnya. Hey, hello, I want some more. Hey.
Tato dengan desain artistik yang belum diketahui maknanya itu terlihat jelas ketika Ola mengenakan busana tanpa lengan. Mau komen ah. Malu aku. Bahkan dengan penuh percaya diri, Ola juga tampil makin terbuka. Jika sebelumnya, Ola hanya memamerkan rambut indahnya yang tergerai dengan tampilan casual. Tetapi kini, ibu 3 anak itu justru kerap mengumbar foto-foto super seksi dirinya di akun sosial media. Perubahan Ola ini pun memicu nyinyiran pedas dari netizen. Biasa aja sih, maksudnya ya aku sih, ya ini aku pakai. Kadang-kadang orang-orang tuh mikir aku pede ya, padahal biasa-biasa aja gitu. Banyak yang menyebut jika Ola kebelet nikah dan sedang puber kedua. Apalagi mengingat saat ini Ola sedang menjalin hubungan dengan Brondong. Meskipun hingga kini belum diketahui pasti siapa sosok pemuda yang mengisi hati Ola. Namun warganet mulai menerka-nerka dan mencocokologi siapa pemuda yang tengah dekat dengan Ola dengan usia lebih muda 10 tahun. Dari mulai Herjunot Ali, Tengku Ryan, hingga sosok pria bule yang digandeng Ola di pernikahan Luna Maxine. Ini jelas gimmick, tapi ya gimmick yang seru aja. Dan kalau saya lihat, kalau Ola Ramlan juga pasti dia akan mencari seseorang yang lebih dibandingkan mantan suami sebelumnya. Dan saya melihat bahwa Ola pun akan mencari seseorang yang usianya ini juga nggak di bawahnya, tapi di atasnya, pengusaha dan seseorang yang saya kira akan bisa lebih memberikan kepastian. Ola ini kan kalau istilahnya main sinetron udah nggak mungkin. Kamu kepo? Ya nggak apa-apa, nanti aja. Kalau berdua nanti aja. Nanti aja kalau kalian dikasih seragam. Yang penting kan bukan berita negatif atau gimana pun itu. Dan mereka juga nggak tahu yang mau berita negatif atau apa. Yang tahu kan kita, kehidupan yang tahu kita. Jadi kayak ya udahlah, terserah. Ya, apapun pilihan yang dilakukan Ola tentunya bukanlah pilihan yang sembrono. Dan pastinya sudah difikirkan secara matang. Sebagai public figure, disukai ataupun tidak disukai, itu merupakan hal yang biasa. Apalagi jika merujuk pada sesuatu yang berbau kontroversi. Pasalnya dulu, ketika masih menyandang status istri Aufar Hutapea, Ola rela menahan kesakitan demi menghapus tato di tubuhnya. Tidak hanya itu, Ola juga menutupi tubuhnya dengan baju muslimah. Lantas mengapa setelah berpisah, Ola justru kembali ke setelan pabrik? Benarkah pilihan ini dilatar belakangi tuntutan ekonomi yang mengharuskan Ola kembali bekerja dan banting tulang? Atau memang Ola yang sedang mencari pria untuk segera menikah? Tapi yang jelas, netizen sudah kadung kecewa. Aku rasa semua orang sudah paham ya, yang benar itu mana, yang salah itu mana. Ya kalau kita melihat teman kita lagi salah, ya tugasnya mendoakan, memberikan nasihat yang baik. Itu saja, tidak perlu menghujat. Aku juga nggak perlu bicara apa yang terjadi dalam kehidupan aku. Aku harap semuanya juga menghargai itu. Jadi ya sekarang aku nikmatin aja semuanya. Yang penting yang aku fokuskan adalah anak-anak dari nomor 1, terus kemudian teman hidup